Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Katanya per besok, ya kan? Besok bulan Juni juga. Pinjol 100 pinjol legal sepakat menurunkan semua debt collector lapangan. Nanti kalau tidak ada teman-teman yang melakukan pembayaran, itu akan diproses langsung ke jalur hukum. Jangan dibilang saya yang nakut-nakutin. Ya, saya mencoba meluruskan informasi ini buat teman-teman semuanya supaya teman-teman ini tidak ketakutan. Bukan saya menakut-nakuti, makanya dibiasakan menonton video itu sampai habis. Jangan hanya menonton judul, thumbnail. Ada juga yang komentar, "Bang, judul dan thumbnailmu aja itu sudah membuat ketakutan. Gimana orang berani mau nonton?" Ya kalau Anda termotivasinya hanya sebatas judul, sebatas thumbnail, ya mungkin video ini tidak cocok buat teman-teman semuanya ya. Saya mau jelaskan sama Anda semuanya. Ada katanya, saya mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal ya. Sesuai dengan informasi yang berlaku, katanya besok mau diturunkan semua debt collector lapangan untuk berkunjung ke rumah teman-teman yang telat bayar atau tidak mampu bayar ya. Kalau misalnya di lapangan nanti Anda tidak melakukan pembayaran juga, Anda akan diproses ke jalur hukum. Hukumnya kita juga nggak tahu apakah ini hukum pidana atau hukum perdata, kita juga nggak tahu ya. Yang jelas begitulah informasi yang didapatkan. Oke. Buat teman-teman semuanya, please jangan kita buru-buru menyimpulkan sesuatu. Jangan buru-buru kita cepat-cepat mencerna sesuatu. Karena hal-hal seperti itu, Anda dapatnya contoh ketika Anda berhutang terus mendapatkan melalui WA. WA yang diberikan oleh debt collector, kan debt collector Anda sudah tahu apa belum fungsi debt collector? Debt collector itu fungsinya menagih. Jadi apapun caranya, seperti apapun yang mereka pergunakan, tetap mereka tidak keluar dari yang namanya konsep melakukan penagihan. Sekarang tinggal dari diri kita aja. Anda pertanyakan juga dengan diri Anda ini tidak mampu apa tidak mau? Ya, kalau Anda tidak mampu, Anda tak perlu khawatir dengan hal-hal yang seperti itu. Lagian penurunan debt collector lapangan itu bukan cerita hari ini, tapi sudah sejak tahun-tahun lalu, yang mana katanya OJK telah memfasilitasi sertifikat profesi penagihan, ribuan debt collector akan diturunkan ke lapangan. Bagus. Ya, saya yang bilangin bagus. Kalau memang ada debt collector yang mau turun ke lapangan, bagus. Ya kan? Justru itu meringankan diri Anda gitu loh. Pertama, Anda tidak perlu dicaci maki lagi, Anda tidak perlu ditakut-takuti melalui SMS lagi, Anda tidak perlu dihina-hina melalui telepon dan WhatsApp lagi. Ya, bagus nggak hal seperti itu? Selama ini yang kita sibukkan adalah kita diancam, kita diintimidasi, kita ditakut-takuti, tapi kita tidak tahu dari pinjol mana. Ya, kalau hal itu benaran, ya oke, bagus, kita tampung. Ya kan? Emang berapa banyak mereka sanggup menyediakan debt collector lapangan? Mengingat yang galbay pinjol ini bukan jumlahnya ribuan, tapi sudah jutaan, bahkan sampai puluhan juta orang yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Ya, gertakannya sama. Ya kan? Mereka menyampaikan mau nurunin debt collector lapangan. Misalnya di lapangan kita tidak mampu bayar, kita diproses hukum. Hukum apa? Penjara. Dasarnya dari mana? Apa yang kita lakukan dengan kita di penjara? Ya, kan sudah ada Undang-Undang HAM. Pasal 19 ayat 2 menyampaikan tidak ada orang-orang yang dapat dihukum pidana penjara karena ketidakmampuan dia bayar hutang. Kurang apa lagi? Ya kan? Oh, kita mau dituntut bang ke 372, 378. Dasarnya dari mana? Kaji dulu peristiwanya seperti apa gitu loh. Ya kan? Dasar kita penggelapan di mana? Dasar kita penipuan dari mana? Apa yang kita gelapkan? Bukankah kita meminjam pinjol ini telah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak? Pihak yang memberi dan pihak yang menerima. Pihak yang memberi memberikan kepada kita mengharapkan keuntungan. Ada bunga, ada denda, ada pemotongan biaya layanan. Kita yang menerima juga seperti itu, menyanggupi membayar dengan bunganya. Sekarang yang terjadi adalah bukan kita tidak mau, tapi memang benar-benar duit tidak ada. Terus apa yang perlu kita takutin? Ya kan? Nggak bisa perkara ini dilimpahkan ke 372, ke 378. Kalau pinjol mau, silahkan proses ke jalur perdata. Ya, pinjolnya tidak mau memproses Anda ke jalur perdata.
Berulang kali kan saya sampaikan, bukan saya mengulang-ulang. Tidak mau pinjol memproses Anda ke jalur perdata. Selain biaya yang mahal, lama waktu yang dihabiskan. Hasilnya pun mereka tidak puas. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau hari ini Anda diancam akan 100 pinjol legal akan menurunkan debt collector lapangannya besok hari, ya silahkan. Ya kan, mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 20 Juni debt collector akan turun. Silahkan. Sudah saatnya teman-teman melawan semua rasa takut yang ada dalam diri Anda. Nggak bisa ini kita biarkan begitu aja. Nggak bisa ini kita anggap sepele semuanya. Ya, kalau asumsinya Anda terlalu mudah percaya dengan apa yang diucapkan melalui WhatsApp, melalui komunikasi lainnya, ini luar biasa. Saya sarankan Anda berhenti dulu main Android Anda. Ya, karena mental Anda sedang tidak baik-baik saja. Nggak bisa ini Anda pertahankan terus-menerus. Nggak bisa ini Anda biarkan, dan nggak bisa ini Anda anggap remeh. Mau tak mau Anda harus memutus komunikasi ini supaya pemikiran Anda bisa tenang. Tapi kalau Anda tidak memutus komunikasinya, akan banyak lagi skenario yang diciptakan oleh debt collector dalam melakukan penagihan. Ya, debt collector yang mau berkunjung ke rumah Anda tidak perlu dia beritahu Anda dulu. Dia langsung aja datang ke sana. Ngapain dia kasih Anda kode, ngasih Anda bilangin tunggu aja di rumah kami akan datang? Nggak ada itu. Ya. Jadi rasa saya buat teman-teman semuanya, please banget semuanya. Rasa saya ini sudah cukup. Ya. Sudah cukup penderitaan yang diberikan oleh pinjol. Dengan Anda meminjamnya nggak seberapa, pemotongannya luar biasa, balikinnya nauzubillah. Itu saja menurut saya itu sudah cukup besar. Jadi ditambah lagi dengan beban-beban SMS, beban telepon, beban WhatsApp, beban email, cukuplah, putuslah semua komunikasi itu. Dan satu lagi, nggak perlu juga teman-teman menambah-nambah. Bang, benar nggak ya nanti ya kontak darurat saya? Benar nggak ya nanti ya mereka menghubungi di luar kontak darurat saya? Sebenarnya pertanyaan itu nggak perlu Anda tanyakan sama saya. Debt collector menghubungi kontak darurat atau keluar dari kontak darurat, Anda yang lebih tahu. Ya kan? Ada persyaratan yang diminta oleh pinjol adalah masukkan 2 nomor kontak darurat saudara yang satu rumah, ya, atau tetangga atau siapa. Anda yang memasukkan nomor kontak darurat itu. Kontak darurat itu atas nama siapa Anda masukkan dan nomor siapa. Ketika Anda telat bayar, siapa yang dihubungi? Siapa yang sudah memberitahu sama Anda? Kalau belum ada, ya aman. Nggak perlu Anda tanya lagi mereka menghubungi di luar kondar nggak sih? Begitu juga dengan sebar data, teman-teman juga harus bisa menjawab sendiri. Bang, pinjol ini sebar data nggak sih? Anda juga bisa menjawab, kira-kira di luar 2 kontak darurat yang Anda ajukan, sudah ada apa belum kontak-kontak Anda yang melapor bahwa Anda ada hutang atau ada yang menagih atas nama Anda? Kalau sudah ada, sebar data. Kalau belum ada, nggak sebar data namanya ya. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, jangan gara-gara informasi yang katanya ini belum ada faktanya, tapi masih katanya, jangan sampai Anda cerna mentah. Yang terjadi apa? Terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, tolong dipahami ya buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, di pinjol manapun Anda sedang telat bayar atau sedang tidak mampu bayar, hal ini tolong Anda cerna baik-baik. Jangan hanya terlalu percaya dengan katanya, saatnya kita mencari faktanya seperti apa. Persetan dengan katanya dan katanya, kita harus cari tahu faktanya itu seperti apa. Ya, faktanya kalaupun DC mau berkunjung silahkan. Tapi DC yang datang ke rumah harus dilengkapi IDKAR, surat kuasa, dan sertifikat profesi penagihan. Kalau tidak, usir semuanya dari rumah Anda. Kalau mereka marah-marah, bikin rekaman videonya kita viral. Ya, soal DC mau memproses Anda ke jalur hukum atau pinjol memproses Anda ke jalur hukum, itu tidak usah Anda percayai. Hari ini Anda fokus saja bagaimana memperbaiki hidup Anda yang sudah hancur. Bagaimana caranya Anda mendapatkan pekerjaan yang sudah tidak ada kerja lagi ini. Itu aja PR Anda. Di luar dari itu nggak usah terlalu Anda pikirkan, nggak usah terlalu baper juga. Itu buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal hari ini, mendapatkan ancaman seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, tagihan mereka tidak peduli dengan jeritan Anda, derita Anda, tangis Anda mau seperti apapun. Ya, kemarin malam saya sempat membahas, ada nih 17 pinjol legal, saya bilangin gitu. Teman-teman kira-kira telat bayarnya di pinjol mana? Kalau misalnya mereka tidak sesuai lagi dengan aturan, saya minta teman-teman semuanya hentikan dulu semua pembayaran yang berbasis online. Ya, kan itu yang saya sampaikan dalam video. Dan hari ini
Memang faktanya seperti itu. Banyak dari pinjol itu yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Kita harus mau apa lagi? Kita melaporkan OJK mungkin sudah capek ya kan? Mungkin sudah nggak ada kata-kata lagi yang mau kita sampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Dan begitu juga dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tapi apa boleh buat? Dua lembaga ini dia baru bekerja kalau ada kasus yang viral. Tapi kalau tidak ada kasus yang viral, mereka beranggapan itu tidak terjadi apa-apa. Walaupun kita di lapangan kita merasakan faktanya sampai kita menangis pun tidak ada solusi yang benar-benar bisa kita pedomani, bisa kita bentengi, bisa tempat kita berlindung. Tapi ya apa boleh buat gitu loh. Ini Indonesia. Mungkin teman-teman semuanya sudah paham, bahkan ya, setiap apapun kegiatan yang ada di Indonesia ini, ya baik itu dari kedinasan maupun pekerjaan-pekerjaan swasta, itu butuh dipoto, ya kan, dikirimin. Bukti foto ini sangat penting. Walaupun faktanya belum tentu juga dia bekerja, entah iya entah enggak, kita juga nggak tahu. Dan begitu juga lah dengan pinjaman online, dia butuh bukti, ya. Buktinya itu mungkin berupa tekanan, berupa ancaman. Makanya kemarin-kemarin ya ada 2 video yang saya update. Debt collector kita penjara dan yang galbay di 17 pinjol. Debt collector kita penjara, semua kejahatan yang dilakukan oleh pinjaman online melalui debt collector ini sebisa mungkin laporkan ke pihak berwajib. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Selain ke pihak berwajib, banjiri ruang pengaduan dari OJK 157 dan 157. Anda bisa lihat lagi di web OJK yang resmi kemana link pengaduannya. Banjiri semuanya. Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, saya sudah ngasih perbedaan sama teman-teman semuanya. Pinjol ilegal kalau dia melakukan penagihan dengan pengancaman, dia selalu menyematkan nama aplikasi. Supaya apa? Supaya pinjol ilegal dia lebih mengarahkan jalur mana yang harus ditempuh oleh si nasabah mereka. Tapi kalau pinjol legal tidak. Dia mencaci maki, menghina, mengancam, membinatangkan, tapi tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Giliran kita desa, Anda dari aplikasi mana? Dia berbalik malah mencaci maki kita habis-habisan. Ya, dengan begitu kita bisa menilai bahwasannya lebih gentleman pinjol ilegal daripada pinjol legal. Pinjol ilegal tidak ada yang dia takuti, makanya dia sebut nama aplikasinya. Walaupun ada satgas pasti, ya, untuk membasmi mereka tidak peduli. Karena yang dibasmi itu hanya namanya. Tapi kalau legal tidak. Legal inilah yang serigala berbulu domba. Kelihatannya baik. Ya kan? Di depan-depan kelihatannya baik. Padahal di belakang, di balik layar, ini sangat buas banget. Dan inilah yang dilindungi oleh OJK. OJK sengaja memberi izin, tapi OJK membiarkan hal itu terjadi buat memeras masyarakat Indonesia. Hari ini, mau nggak teman-teman semuanya? Ada pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol legal, mulai dari menekan Anda, mempergunakan data-data Anda, sampai melakukan pengancaman terhadap diri Anda oleh pinjol legal ini. Mau nggak teman-teman semuanya berhenti membayar? Itu dulu pertanyaan saya. Mau apa tidak teman-teman semuanya untuk berhenti membayar? Kalau Anda sudah menyatakan untuk berhenti berbayar, ada yang harus Anda hilangkan dalam pemikiran Anda. Jangan tanya lagi daerah mana yang dikunjungi DC. Jangan tanya lagi kapan DC datang ke rumah. Jangan tanya lagi telat berapa mereka akan berkunjung. Jangan tanya lagi hutang berapa yang akan didatangi ke rumah. Kalau ini masih ada dalam pemikiran teman-teman, kayak mana kita mau kompak untuk galbay nasional? Ya, hari ini Anda masuk kepada saya bukan karena Anda tidak mau bayar, tapi menyatakan Anda tidak mampu bayar. Hampir semua orang yang nonton video saya itu sudah dimiskinkan oleh pinjol baru ketemu dengan YouTube ini. Benar apa tidak? Siapa teman-teman di sini yang miskin dulu, yang hancur dulu baru ketemu dengan YouTube ini? Boleh isi di kolom komentar. Ya. Kan saya setiap hari itu dihujat oleh debt collector, mengajarin orang tidak mau bayar, mengajarin orang tidak mau bayar pinjol. Saya tidak sama sekali mengajarkan orang tidak mau pinjol. Yang saya ajarkan adalah berhenti gali lubang, tutup lubang kalau memang tidak mampu bayar pinjol. Lebih baik gagal bayar daripada gali lubang, tutup lubang.
Itu benar, saya sampaikan. Karena gali lubang tutup lubang tidak akan menyelesaikan masalah. Sementara pinjol mendesak orang-orang supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, dan itulah yang saya batasi. Saya pengen orang-orang tidak gali lubang tutup lubang untuk menghadapi pinjaman online. Tapi pinjolnya terbalik. Dia selalu mendesak Anda. 1 hari menjelang jatuh tempo, dia sudah gencar-gencar dalam melakukan penagihan. 2 hari menjelang jatuh tempo, dia sudah desak Anda dengan berbagai macam versi pengancaman. Tujuannya apa? Membikin Anda tidak nyaman, membikin Anda kepanikan. Kalau Anda sudah tidak nyaman, Anda sudah panik, Anda sudah stres, besar kemungkinan Anda akan gali lubang tutup lubang. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, saya himbau melalui channel YouTube yang pengikutnya tidak seberapa ini, mudah-mudahan ini bisa sampai kepada teman-teman semuanya. Ayolah, buka lagi logika teman-teman semuanya. Galbay pinjol ini tidak ada yang berat, resikonya tidak ada yang berat. Justru karena resikonya tidak ada yang berat, Anda dihadapkan dengan penagihan yang barbar dari debt collector. Ya, pinjol telah difasilitasi oleh OJK untuk melakukan nasabah yang one prestasi bisa diproses ke jalur hukum. Pinjol tidak mau melakukan hal itu. Ya, karena bagi pinjol kalau dijatuhkan Anda ke proses jalur hukum, ya kan? Anda diproses jalur hukum perdata, hasilnya tidak memuaskan mereka. Selain biayanya yang besar, lama waktu yang dipergunakan. Habis itu, pinjol tidak bisa mengambil jalur pintas. Karena di pengadilan, dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5-nya. Jadi ada urutannya. Kalau pinjol tidak suka dengan urutan itu, pinjol Anda minjam, dipotong. Ya, pinjam 1 juta, langsung dipotong 400.000. Jatuh ke tangan Anda, 600. Nanti di dalam aplikasi tertulis 1.100.000 pokok. Tambah bunga. Ya kan? Ini yang mereka suka. Jadi mereka nggak mau ribet. Jadi mereka mau simpel aja. Pinjam, potong, bayar dengan bunganya. Udah. Tapi kalau di pengadilan Anda diproses, itu ada rentetannya, ada urutannya. Dan makanya pinjol memilih bekerja sama dengan debt collector. Kalau debt collector yang mereka butuhkan bukan kapasitas otak mereka. Yang dia butuhkan adalah mampu nggak untuk mencaci maki ini. Ya, nggak dibutuhkan kayak debt collector leasing, kayak debt collector bank. Itu kan lebih dibutuhkan tingkat kemampuan mereka untuk menaklukkan nasabah-nasabah yang telat bayar. Bagaimana caranya? Tapi kalau debt collector pinjol yang selalu menelpon dan SMS atau WA, itu dia tidak peduli dengan hal itu. Karena mereka diajak kerjasama oleh pinjol, itu yang dibutuhkan bacotnya. Ya, teriak-teriakannya, itulah yang terjadi sampai detik ini. Ya, banyak yang mengancam mencaci maki dari pinjol-pinjol legal, tidak satu pun yang berani menyebutkan mereka dari aplikasi mana. Karena ada yang mereka jaga. Siapa yang mereka jaga? Nama aplikasi tempat mereka bekerja. Itu yang mereka jaga. Ya, biar tidak kecolongan lagi. Kayak kasus misalnya gitu. Kan sempat viral 2023. Sudah mati masih ditagih juga, akhirnya diviralkan melalui Twitter dan viral di mana-mana. Ya kan, usut demi usut, selidiki demi selidiki, balik lagi ke aplikasinya. Aplikasinya mau konfirmasi apa? Telah kita lakukan penyelidikan, nomor yang dilaporkan tidak ada di sistem kami. Sesimpel itu mereka menanggapi sesuatu. OJK diam, AFI tenang. Ya kan? Kenapa? Entah ini ada numpang satu kaki atau memang satu kakinya sedang terikat, kita juga nggak tahu gitu loh. Yang jelas apapun keluhan Anda, apapun penderitaan Anda, kalau kasusnya tidak viral, jangan harap ada solusi. Ya, mau tidak mau teman-teman hari ini harus mencari solusi untuk menyelamatkan diri Anda pribadi. Kalau tidak, Anda akan dihancurkan habis-habisan dan Anda akan menyesal suatu saat nanti kalau Anda tidak mengakhiri semua ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Insya Allah nanti Anda tungguin video yang tayang di jam 18.35. Nanti kita bahas soal beberapa pinjol legal lagi yang selalu menghantui dan menakut-nakuti teman-teman semuanya. Yang penting support terus channel Solusi Utang supaya channel ini berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.